لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Surah Yunus ayat 26 dan 27. Bagi orang yang berbuat baik, Allah berikan pahala yang terbaik, yaitu surga. Dan wajah mereka tidak ditutupi oleh debu atau kehinaan. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Orang yang mengerjakan kejahatan, di mereka ada balasan yang setimpal dan wajah mereka diliputi oleh kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Benar Allah dengan segalanya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, pada dasarnya manusia atau kita ini berada di antara dua titik, yaitu titik kehinaan dan titik kemuliaan. Dalam kehidupan kita, kita sering melihat orang yang dihina, tetapi kita juga sering melihat orang dimuliakan. Dan juga kita lihat juga betapa ada orang merasa terhina karena perkataan orang lain, sehingga masuk ke wilayah hukum karena pencemaran nama baik. Tetapi pada sisi lain ada orang yang mulia karena perkataan orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah terhinanya seseorang itu disebabkan oleh perkataan orang, atau mulianya seseorang itu disebabkan oleh perkataan orang? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka kehinaan atau terhinanya seseorang itu tidak disebabkan oleh perkataan orang lain, tapi dia berkaitan dengan perbuatannya. Inilah ayat yang kita bacakan tadi. Ada orang yang berbuat kebaikan dalam kehidupan ini, maka dia akan diberikan oleh Allah ganjaran yang terbaik. Dan karena kebaikan yang dilakukan itulah, maka dia menjadi dimuliakan oleh Allah.
berikutnya, ada orang yang berbuat kejahatan dan dari perbuatan kejahatan itu dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kejahatan itu. Ditambah kemudian karena faktor kejahatan itulah wajah mereka atau kehidupan mereka diliputi oleh kehinaan. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, yang menjadikan seseorang itu mulia karena perbuatannya, yang menjadikan seseorang itu terhina karena perbuatan. Perbuatan yang bagaimana yang dimaksudkan? Kalau kita melihat aktivitas yang kita lakukan, maka pada dasarnya pekerjaan yang hukumnya boleh dilakukan itu baik. Menjadi ASN baik, menjadi petani baik, menjadi pedagang baik. Setiap jenis pekerjaan itu netral. Tetapi yang menjadikan seseorang itu mulia, bagaimana dia melakukan pekerjaan itu. Seorang ASN mungkin sebagian orang menganggap dia mulia, tapi bagaimana kalau pekerjaan itu dia melakukan korupsi? Maka dia menjadi terhina. Berdagang dalam Islam baik. Bahkan Rasulullah seorang pedagang, dan seseorang tidak dilihat hina atau rendah atau tinggi dari jenis dagangannya, tapi dia akan mulia dari cara melakukan perdagangan. Sekecil apapun modal pedagang seseorang, kalau dia berdagang dengan jujur, maka itulah yang akan memuliakannya. Kalau ada pedagang sebesar apapun modal yang dimilikinya, tapi cara berdagangnya dengan menzalimi, mencurangi, menipu, maka disitulah kehinaannya. Karena itu kehinaan yang melekat pada seseorang itu disebabkan oleh perilaku, perbuatan dalam melaksanakan aktivitasnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah. Karena itu betapapun ada orang sekampung menganggap hina seseorang, dia tidak akan terhina kalau seandainya perbuatannya baik. Betapapun orang sekampung memuliakan seseorang, tapi perbuatannya rendah, maka dia akan terhina dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu, yang memuliakan kita adalah cara kita berbuat. Yang menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah cara kita berdagang. Bukan berapa banyak modal kita, tapi bagaimana cara kita berdagang. Apakah itu sesuai dengan ketentuan Allah atau tidak? Karena itulah Allah katakan, salah satu mukmin yang beruntung itu kata Allah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'zamu darajatan indallah. Orang yang bersungguh-sungguh dengan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, a'zamu darajatan indallah, maka Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah pekerjaan yang kita geluti pada hari ini pada akhirnya akan memuliakan kita di hadapan Allah? Maka tergantung bagaimana cara kita melakukan pekerjaan ini. Apakah sesuai dengan ketentuan Allah atau justru menjerumuskan kita kepada kehinaan di hadapan Allah? Lebih dan kurang mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.